Jika ini terjadi, satu Bitcoin 3,5 sampai 4 miliar. Yap, kamu tuh nggak salah baca judul video ini. Ini bukan clickbait. Harga Bitcoin pas video ini dibikin ada di level 1,7 miliar rupiah per satu Bitcoin. Dan masih bisa naik terus harganya, seenggaknya sampai level 3,5 M sampai 4 miliar rupiah. Asalkan dengan satu syarat, itu sebuah kebijakan yang sangat berpotensi bakal diresmiin di tahun 2025. Penasaran gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video sebelumnya aku sempat bahas ya prediksi harga puncak Bitcoin di tahun 2025 berdasarkan pendekatan polyhistoris dan juga indikator-indikator yang udah terbukti akurat selama 10 tahun terakhir. Di video itu aku memprediksi puncak harga Bitcoin di tahun 2025 ini bisa sampai 157.000 US dollar atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Nah, tapi kenapa di video ini aku bilang harga Bitcoin bisa lebih tinggi lagi? Alasannya, karena sejak pelantikan Donald Trump jadi presiden Amerika saat ini, aku ngelihat ada satu potensi baru yang bisa bikin harga Bitcoin dan juga aset kripto lain tuh naik, melampaui prediksi sebelumnya. Wah, ada potensi apaan tuh? Hal apa sih yang bisa bikin harga Bitcoin naik sampai 3,5 M bahkan sampai 4 M? Dan tentunya diiringi sama kenaikan harga aset kripto lain? Nah, potensi kenaikan ini bisa terjadi dengan syarat ada satu kebijakan dari Amerika yang diresmiin di tahun 2025 ini, yaitu Strategic Bitcoin Reserve. Strategic Bitcoin Reserve ini adalah kebijakan di mana negara mutusin buat ngumpulin dan nyimpen aset Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa negaranya. Konsep ini tuh mirip sama kebijakan banyak negara dalam nyimpen bertonton emas, cadangan minyak, atau mata uang tertentu sebagai bagian cadangan devisa dari negaranya. Sampai sini mungkin kamu masih bertanya-tanya gitu, kenapa sih Amerika perlu bikin kebijakan buat nyimpen Bitcoin kayak emas? Dan kok bisa sih satu kebijakan ini bikin harga Bitcoin naik gila-gilaan? Jawabannya tuh simpel, kebijakan ini bakal sangat nguntungin Amerika dari berbagai aspek. Saat ini kita nggak bisa lagi ngeliat Bitcoin sebagai aset digital yang harganya naik turun secara fluktuatif doang. Karena dalam 10 tahun terakhir, Bitcoin udah jadi aset yang paling bernilai dengan pertumbuhan harga yang paling pesat di dunia. Saat ini nilai seluruh aset Bitcoin udah tembus 2.000 triliun dolar Amerika dan masuk ke dalam 7 aset paling bernilai di dunia. Tapi yang bikin Bitcoin ini istimewa, ketersediaannya sangat terbatas, cuma 21 juta unit aja dan gak bisa nambah lagi. Sementara itu tiap tahun makin banyak kayak masyarakat dunia, perusahaan, bahkan level negara yang pengen punya Bitcoin sebagai bagian dari aset yang mereka miliki. Tren ini yang bikin tingkat permintaan Bitcoin tuh bakalan terus meningkat. Sementara supply-nya tetap atau bahkan berkurang karena banyak pemilik Bitcoin yang lupa cara mengakses Bitcoin mereka. Atau keburu meninggal nih sebelum mewarisi Bitcoin-nya. Dan satu hal yang jadi alasan kenapa sih Amerika bisa diuntungin sama kebijakan ini, karena kebijakan ini sebetulnya udah berkali-kali terbukti berhasil menguntungkan. Pertama dari level perusahaan dan korporasi. Saat ini ada ratusan perusahaan dari seluruh dunia nih yang berlomba-lomba memiliki Bitcoin. Mulai dari MicroStrategy yang punya 470.000 Bitcoin, disusul sama Block One yang punya 140.000 Bitcoin, terus Tether Holding yang punya 84.000 Bitcoin. Ada juga Marathon Bitcoin Mining yang punya 40.000 Bitcoin, dan masih ada ratusan bahkan ribuan perusahaan yang nyimpen Bitcoin sebagai bentuk cadangan aset mereka. Dan bisa dibilang kebijakan ini tuh terbukti sangat menguntungkan kalau kita ngelihat pertumbuhan nilai tukar Bitcoin dibanding mata uang negara manapun. Dan gak cuma level korporasi doang, ada banyak pemerintahan negara yang sebetulnya tuh udah punya dan nyimpen cadangan Bitcoin. Yang terbanyak tentu aja Amerika dengan 207.000 Bitcoin. Disusul sangat dekat sama negara Cina yang punya 194.000 Bitcoin. Terus Inggris yang punya 61.000 Bitcoin. Ukraina 46.000 Bitcoin. Negara Bhutan 13.000 Bitcoin. Dan negara El Salvador yang punya 6.000 Bitcoin. Nah, menariknya saat ini ada cukup banyak nih negara kecil yang mulai tertarik buat ngadopsi Bitcoin sebagai bagian dari aset negaranya. Contohnya negara Brazil, Paraguay, Ceko, dan juga Panama. Alasannya karena Bitcoin ini bisa membantu pemerintah ngurangin beban utang negara. Soalnya nilainya cenderung terus naik ya dibanding mata uang yang jadi basis utangnya. Oke, mungkin sampai sini kamu bertanya-tanya gitu. Tadi kan aku sempat bilang kalau pemerintah Amerika saat ini punya 207.000 Bitcoin. Nah, berarti kebijakan strategik Bitcoin Reserve itu udah berjalan dong? Jawabannya belum.
Karena kepemilikan Bitcoin pemerintah Amerika saat ini adalah hasil sitaan dari kasus kriminal besar di Amerika kayak kejahatan siber, pencucian uang, organisasi kriminal, dan juga kejahatan dari dark webs. Nah, Bitcoin yang disita ini seringkali dijual lagi lewat lelang dan gak disimpan sebagai bagian dari cadangan strategis negara. Jadi pemerintah Amerika tuh sama sekali belum secara aktif beli Bitcoin atau secara tegas bakal nyimpen Bitcoinnya sebagai cadangan devisa negara. Sementara itu Strategic Bitcoin Reserve adalah kebijakan resmi negara buat nyimpen cadangan aset dalam bentuk Bitcoin dan terus secara aktif nambah kepemilikan Bitcoin sebagai bagian dari strategi negara buat memperkaya cadangan devisa nasional. Kayak yang dulu pernah dilakuin sama Amerika di tahun 1973 dalam bentuk Strategic Petroleum Reserve, di mana Amerika tuh nyimpen cadangan minyak dalam jumlah besar buat ngamanin stabilitas energi nasional. Selain itu ada komoditas emas. Amerika tuh juga pernah nih bikin kebijakan supaya emas dipakai sebagai bentuk cadangan nasional, di mana pemerintah memusatin penyimpanan emas negaranya ke Fort Knox. Saat itu langkah ini dilakuin buat ngejaga cadangan emas nasional sekaligus nunjukin kekuatan ekonomi Amerika ke dunia. Dan menariknya nih, setiap kali Amerika tuh ngejadiin sebuah aset sebagai bentuk cadangan devisanya, maka harga aset itu langsung naik signifikan. Contohnya pas Amerika ngejadiin minyak sebagai bentuk cadangan aset di tahun 1973. Saat itu harga minyak dunia melonjak dari $3 per barel jadi $12 per barel dalam waktu 3 tahun. Dan jadi $40 per barel di tahun 1980 atau naik lebih dari 1.200% dalam satu dekade. Sekarang kamu bayangin deh kalau Amerika benar-benar ngeberlakuin kebijakan Strategic Bitcoin Reserve. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apa reaksi pasar terhadap kebijakan ini? Yang pertama, permintaan Bitcoin pasti bakal naik drastis. Bukan hanya karena Amerika bakal beli Bitcoin secara rutin doang, tapi juga karena kepercayaan global terhadap Bitcoin bakalan meningkat drastis. Dan kebijakan resmi dari Amerika ini bakal jadi efek yang berantai kemana-mana. Bukan cuma di Amerika doang. Aku bisa pastiin bakal banyak negara besar lain kayak Cina, Rusia, dan India yang juga ikutan gitu beli Bitcoin karena nggak rela kalau teknologi aset Bitcoin cuma dimiliki sama Amerika doang. Selain itu bakalan banyak banget institusi keuangan besar yang juga nggak mau ketinggalan buat ngakumulasi Bitcoin. Dan potensi ini bukan cuma dugaan aku aja loh, tapi Presiden Trump sendiri yang bilang kalau dia nggak rela kalau Bitcoin tuh lebih banyak dimiliki sama Cina atau negara lain. The reason I've come to address the Bitcoin community today can be summed up in two very simple words: America first. Because if we don't do it, China's going to be doing, others are going to be doing it. Let's do it and do it right. Oke, mungkin sampai sini kamu heran gitu. Kenapa sih semua orang pada ngebet banget punya Bitcoin? Jawabannya karena memang secara teknis, nilai Bitcoin ini bakalan terus makin mahal karena jumlahnya yang terbatas. Sementara permintaan Bitcoin dari seluruh dunia terus bertambah. Sekarang coba bayangin aja deh, di dunia ini ada 58 juta orang milioner, alias orang yang punya kekayaan minimal $1 juta atau sekitar 16 miliar rupiah. Tapi sadar nggak sih, dari 58 juta orang jutawan dolar ini, nggak mungkin semuanya bisa punya 1 Bitcoin. Kenapa? Karena biar gimana pun juga jumlah Bitcoin yang ada di dunia cuma 21 juta unit. Itu pun belum termasuk yang hilang atau nggak bisa diakses lagi. Artinya dipastiin bakal banyak milioner yang nggak akan bisa punya 1 Bitcoin, terlepas sekaya apapun mereka. Apalagi supply Bitcoin di exchange ini terus makin dikit ya dari waktu ke waktu. Bahkan tahun 2025 ini jumlah Bitcoin yang ada di exchange tuh jumlahnya paling rendah sepanjang sejarah. Dan bisa jadi di masa depan Bitcoin nggak bisa lagi nih dengan mudah dibeli di exchange karena jumlahnya udah dikit banget. Di sini aku cuma kasih kamu ilustrasi aja betapa terbatasnya jumlah Bitcoin di dunia ini dibanding dengan gelombang permintaan pasar yang bakalan datang di masa depan. Dan dengan adanya potensi kebijakan Strategic Bitcoin Reserve yang diberlakukan Amerika dan beberapa negara lain di tahun 2025 ini, jadi nggak heran ya kalau harga puncak Bitcoin bisa jauh melampaui prediksi sebelumnya. Dari yang tadinya di sekitar $150.000, bisa jadi tembus sampai $200.000, bahkan $250.000 per Bitcoin. Atau kira-kira setara 3,5 sampai 4 miliar rupiah. Oh iya, buat kamu yang masih belum punya Bitcoin dan masih bingung gitu, di mana sih platform beli Bitcoin yang resmi berizin di Indonesia? Aku taruh linknya di deskripsi ya. Dan sekarang mungkin kamu penasaran nih, udah sejauh mana sih proposal dari kebijakan ini?
Secara teknis, buat mewujudin Bitcoin sebagai cadangan devisa Amerika, ada beberapa tahapan panjang yang harus dilaluin, mulai dari pengajuan RUU ke Kongres, pembahasan dan persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sampai akhirnya harus ditandatanganin sama Presiden supaya resmi jadi undang-undang. Dan sampai saat ini, ide ini tuh udah dicetusin sama salah satu senator dari Partai Republikan, itu Cynthia Lummis dalam bentuk RUU yang ngusulin supaya pemerintah beli Bitcoin secara rutin dalam 5 tahun ke depan buat ngatasin krisis utang Amerika. Dan kebijakan ini perlu diputusin sama DPR dan Senat, di mana kondisinya Partai Republikan yang notabene adalah partai pendukung Trump, saat ini nguasain 53 kursi di DPR, sementara Partai Demokrat punya 47 kursi. Setelah disetujuin sama Kongres, RUU ini bakal diserahin ke Presiden buat ditandatanganin jadi undang-undang. Sampai saat ini emang belum ada informasi resmi ya tentang jadwal pemungutan suara buat RUU yang diusulin sama Senator Lummis. Tapi banyak pihak yang memprediksi pemberlakuan strategik Bitcoin Reserve ini tinggal nunggu waktu aja. Mengingat pemerintah Amerika saat ini udah dipimpin sama Presiden Trump yang berkali-kali nyatain dukungannya terhadap adopsi Bitcoin dan juga teknologi kripto. Belum lagi dominasi Partai Republikan yang ada di DPR dan Senat. Ditambah lagi tokoh-tokoh pejabat yang selama ini bersikap antipati terhadap kripto juga udah banyak dipecat dan ngundurin diri. Oke deh, segitu aja sharing aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu semua ya. Buat kamu yang udah rutin nabung Bitcoin, sejauh ini gimana nih keuntungannya? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.